Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada kali ini adalah KTSP, itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namanya saja tingkat satuan pendidikan, berarti kurikulum ini akan berlaku di masing-masing sekolah. Bisa jadi sekolah yang satu dengan sekolah lain berbeda walaupun sama-sama jenjangnya. Misalnya sama-sama SMA-nya, sama-sama SMK-nya, sama-sama MA-nya, sama-sama SMP-nya, sangat dimungkinkan berbeda. Namanya saja kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum di tingkat sekolah masing-masing. Ini kajian kita pada kali ini. Konten kita pada kali ini adalah 1. Pengantar, 2. Landasan, 3. Pengertian, 4. Prinsip-prinsip, 5. Acuan, 6. Komponen. Bisa jadi video ini sangat panjang sehingga akan kita buat part 1, part 2, dan part 3. Kira-kira begitu. Kita awali dengan pengantar. Kurikulum ini secara etimologis ini berasal dari bahasa Yunani. Diambil dari bahasa Yunani yaitu kata kurir yang berarti pelari. Atau ada yang mengartikan ini tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum ini berarti dulu digunakan dalam dunia olahraga. Ada juga yang mengartikan kurikulum ini sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari agar dia mendapatkan sebuah penghargaan, agar dia mendapatkan sebuah medali, kira-kira begitu. Kemudian hal ini diadaptasi oleh dunia pendidikan kita, bahwa kurikulum ini diadaptasi, dimaknai sejumlah pelajaran yang harus dipelajari, yang harus ditempuh, yang harus diikuti oleh seseorang peserta didik untuk mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu berupa ijazah. Nah, kira-kira gitu, soal etimologisnya begitu ya. Bisa juga kurikulum ini kita artikan sekumpulan rencana, tujuan, bahan ajar atau materi pelajaran, dan bahkan bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara yang digunakan untuk menyampaikan kepada peserta didik, sehingga kurikulum ini oleh para guru dipakai sebagai pedoman, sebagai acuan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Landasan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, saya kutipkan banyak landasan hukum. Bisa jadi landasan hukum akan berubah-ubah, mengalami dinamika dari waktu ke waktu, sehingga tidak perlu dihafalkan, cukup diketahui lah, kira begitu. Karena semuanya akan berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu. Landasan pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, ini tentang Sisdiknas, jadi Sistem Pendidikan Nasional. Lalu berikutnya nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Ini tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Kita ketahui bersama PP Nomor 19 Tahun 2005 adalah Standar Nasional Pendidikan. Ini memang sudah berkali-kali mengalami perubahan. Kalau tidak salah sampai tahun 2013 ini sudah mengalami 3 kali perubahan kalau tidak salah begitu. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Ini tentang guru. Jadi ada PP tentang guru. Saudara sebagai calon guru mohon membaca ini. Mohon membaca regulasi-regulasi ini. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Ini tentang standar kepala sekolah atau kepala madrasahnya. Jadi kompetensi apa yang dimiliki, yang harus dimiliki kepala sekolah, diatur di sini. Jika ingin jadi kepala sekolah, baca dulu ini ya. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Ini tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Harus baca ini, saudara mahasiswa Fakultas Pendidikan harus baca ini. Ini adalah memuat standar kualifikasi akademik guru itu harus lulusan jenjang apa, dan juga memuat tentang kompetensi guru. Yang 4 kompetensi itu ya, yang ada kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Ini tentang standar pengelolaan pendidikan. Ini agak lama tidak mengalami perubahan ya, belum mengalami perubahan. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi konselor BK ya, BK. Berikutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009. Ini tentang sistem penjaminan mutu. Jadi ada penjaminan mutu internal, ada penjaminan mutu eksternal.
diatur di sini. Berikutnya adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Ini tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya adalah Permenpan, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RP dan Reformasi Birokrasi nomornya 16 tahun 2009. Ini tentang jabatan guru dan angka kreditnya. Berikutnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomenklatur menteri diganti. Kalau dulu Permendiknas, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, sekarang Permendikbud ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 35 tahun 2010 ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kalau yang di atas tadi sudah 9 Permenpan tadi, angka kreditnya ini sudah ada juknisnya sehingga sudah bisa dilaksanakan. Berikutnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 61 tahun 2014, ini tentang implementasi kurikulum tahun 2013 yang kita kenal dengan KPK atau kita kenal dengan K13. Perlu diketahui bahwa kurikulum 2013 ini tetap kurikulum berbasis kompetensi atau kita singkat KBK. Dan perlu diketahui juga sekarang pun sebenarnya ya tetap KTSP, karena jadi KTSP kurikulum itu penyusunannya diserahkan oleh sekolah, sifatnya operasional ya. Jadi K13 pun sebenarnya ya tetap KTSP. Berikutnya adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015. Ini mengatur tentang penumbuhan budi pekerti. Berikutnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai nomor 20 sampai dengan nomor 24 dari 20, 21, 22, 23, 24 tahun 2016. Ini adalah peraturan sangat terkait dengan guru, maka guru tidak boleh tidak membaca regulasi ini. Yang nomor 20 tentang SKL untuk pendidikan dasar dan menengah, maksudnya untuk SD, SMP, dan SMA ada di situ SKL-nya. Lalu yang nomor 21 tentang standar isi juga pendidikan dasar dan menengah. Yang nomor 22 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ya, ini sering mengalami perubahan yang nomor 23 ini. Yang nomor 22 ini ya. Yang nomor 23 tentang standar penilaian ini juga sering mengalami perubahan, berubah-ubah terus ya, sebagai pengetahuan. Jadi kita pernah punya permen ini mengalami perubahan. Berikutnya tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tentang KI dan KD, tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Ini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, berarti untuk SD, SMP, dan SMA. Terakhir yaitu panduan kerja kepala sekolah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kajian kita yang nomor 3 tentang pengertian kurikulum di Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Di sana dijelaskan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Itu pengertian yang ada di Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 seperti yang kita jelaskan di atas. Pengetahuan berikutnya saya kutipkan dari Profesor Dr. S. Nasution MA. Beliau menuliskan bahwa kurikulum itu perangkat rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Berikutnya, saudara, saya kutipkan pendapat dari Dr. H. Nana Sujana. Kurikulum ini sebagai kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Berikutnya, saya kutipkan pendapatnya Galen. The curriculum is that of subject and subject matter that is on to be taught by teacher and learn by student. Jadi dijelaskan oleh Galen bahwa kurikulum itu merupakan subjek dan bahan pengajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa atau peserta didik. Secara umum kita bisa mengambil kesimpulan, nampaknya penjelasan yang disampaikan oleh Sisdiknas cukup komplit, yaitu kurikulum seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kajian kita KTSP sebenarnya sama, kita hanya tinggal mengaitkan dengan satuan pendidikan saja.
Jadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, seperti tadi sudah saya sampaikan, kurikulum ini berlaku di masing-masing sekolah. Sangat dimungkinkan sekolah dengan jenjang yang sama, kurikulumnya berbeda-beda isinya. Namun toh demikian ada standar minimal yang harus dituangkan di dalam kurikulum tersebut, yang harus dimuat dalam kurikulum tersebut. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ini adalah kurikulum operasional, kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK. Dan ini dikembangkan, ditetapkan, dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Bisa jadi, misalkan di Blitar untuk SMA Negeri 1 Blitar, kurikulumnya berbeda dengan SMA Negeri 2 Blitar. Berbeda pula dengan SMA Negeri 3 Blitar, berbeda juga dengan SMA Negeri 4 Blitar. Itu sangat dimungkinkan. Namun standar minimalnya yang harus dituangkan ada. Ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini diresmikan oleh pemerintah tahun 2006 ya, tanggal 17 Juli 2006. Dan kurikulum ini hebatnya mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di daerah. Guru dan sekolah ini diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah, permasalahan sekolah, dan kebutuhan sekolah. Sehingga ini kurikulum yang sangat familiar ya. Ini sebagai bentuk otonomi sekolah. Kalau ada otonomi daerah, ini adalah otonomi sekolah. Jadi kurikulum ini menuntut guru dan sekolah harus sanggup menyusunnya, harus sanggup menyusun sendiri. Tentu sangat tidak etis kalau kurikulum kok mencontoh sekolah lain. Kalau mengadopsi, ya mengadaptasi lah, jangan mengadopsi. Kalau mengadopsi kan diambil langsung. Kalau mengadaptasi ya diambil pokok-pokoknya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena mungkin masih awal, masih belajar ya. Jadi KTSP ini satu implementasi bentuk dari otonomi sekolah yang kita kenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management ya. Profesor Mulyoso mengatakan bahwa KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP ini merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan atau sekolah dan melibatkan masyarakat dalam mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah. Otonomi ini diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan di dalam mengelola sumber daya, mengelola sumber dana, mengelola sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan tanggap dengan kebutuhan masyarakat setempat. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Profesor Mulyoso. Dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan ini ada beberapa model pembelajaran yang cocok yang ditulis di bukunya Pak Mulyoso, yaitu pertama pembelajaran kontekstual, kedua bermain peran, ketiga pembelajaran partisipatif, 4 pembelajaran tuntas atau mastery learning, juga pembelajaran berbasis modul. Itu yang ditulis di bukunya Pak Mulyoso. Nanti lebih jauh akan kita pelajari lagi di bab-bab selanjutnya. Adapun karakteristik, ciri-ciri khusus dari KTSP. 1. KTSP ini dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Intinya ada 3 ya, keseimbangan antara sikap, science, dan skill, antara head, dan hand. Saya sering mengatakan begitu, ada 3H ya, itu antara apa yang ada di hati, apa yang ada di otak, apa yang merupakan keterampilan tangan. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristiknya adalah menjadikan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Makanya apa yang dipelajari sekolah seharusnya relevan dengan yang ada di masyarakat. Apa yang dipelajari di sekolah bisa di-apply-kan, bisa dipraktekkan di dalam dunia nyata yang ada di masyarakat. Artinya masyarakat juga bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekolah. Nanti setelah lulus bisa kerja di masyarakat. Demikian sebaliknya, masyarakat sekolah juga bisa memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar ya, sumber belajar. Jadi kita juga ada sumber lingkungan, salah satunya adalah masyarakat yang ada di sekitar kita tentunya. Lalu karakteristik yang ketiga tadi sudah kita sebut di atas, pengembangan 3H di sekolah dan masyarakat. Jadi pengembangan 3H, pengembangan head, sikap, head, science, dan hand, skill. Jadi mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
serta menerapkannya dalam berbagai situasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Lalu berikutnya karakteristiknya materi, waktu, kompetensi dinyatakan dengan KI, yaitu KI singkatan kompetensi inti yang kita kenal ada 4. KI 1 tentang sikap religius, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang sains atau ilmu pengetahuan, KI 4 tentang skill atau keterampilan, dan dirinci menjadi KD mata pelajaran. KD adalah singkatan kompetensi dasar. Jadi mata pelajaran berdasarkan KD diturunkan dari KI. Ciri khas berikutnya, semua KD dan proses pembelajaran untuk mencapai KI. Jadi proses pembelajaran kelas dan KD semua arahnya untuk merealisasi apa yang ada di kompetensi inti. Kira-kira begitu. Berikutnya, kompetensi dasar menjadi unsur penguat ya, reinforce penguat. Jadi unsur penguat, unsur pengaya antar mata pelajaran, antar jenjang pendidikan. Jadi antar mata pelajaran harus saling menguatkan. Bahkan juga antar jenjang sehingga tidak ada namanya overlapping, tidak ada namanya tumpang tindih. Jadi prinsip kompetensi dasar ini dikembangkan didasarkan prinsip akumulasi yang saling menguatkan, reinforce, dan juga saling memperkaya antara mata pelajaran di jenjang yang sama, dan mungkin juga jenjang pendidikan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Ada juga yang menulis seperti ini, bahwa prinsip pengembangannya SKL, standar kompetensi lulusan, ini diturunkan dari kebutuhan. Lalu standar isi diturunkan dari SKL, standar kompetensi lulusan. Semua mata pelajaran harus berkontribusi pada pembentukan sikap, pembentukan pengetahuan, pembentukan skill siswa atau peserta didik. Semata pelajaran ini diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Semua mata pelajaran diikat oleh KD, semua mata pelajaran diikat oleh KI. Jadi tidak boleh ada mata pelajaran yang tidak sesuai dengan KI, tidak mendukung ketercapaian KI. Lalu prinsip berikutnya adalah keselarasan antara kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian. Ini adalah satu garis lurus. Jadi inilah kira-kira intinya sekolah itu ya. Logikanya kalau prosesnya bagus, hasil kompetensi lulusan juga bagus. Dan harapannya juga cara penilaiannya juga bagus, kira-kira begitu. Kalau prinsip pengembangan KTSP yang ada di Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A tahun 2013, ini ada 6 di sana ya, ada 6 di antaranya. Jadi ada peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Iman, takwa, dan akhlak mulia ini menjadi dasar pembentukan kepribadian siswa atau peserta didik secara utuh. Jadi bukan penggalan-penggalan, bukan parsial-parsial, tapi ketiganya menjadi satu kesatuan yang utuh. Makanya KTSP ini disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan keimanan, menunjang peningkatan ketakwaan, dan menunjang peningkatan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kita sepakat di dalam agama kita Islam bahwa akhlak itu kedudukannya lebih tinggi dari ilmu. Lalu kedua, pembentukan kompetensi masa depan. Jadi kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif dengan mempertimbangkan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, toleran dalam keragaman, mampu hidup dalam masyarakat global. Inilah kompetensi yang masa depan yang dibutuhkan oleh para siswa. Ya, kompetensi yang dibutuhkan masa depan oleh para siswa itulah diantaranya. Berikutnya adalah peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan ini merupakan proses, pendidikan ini merupakan proses yang sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Jadi pendidikan itu ingin menjadikan manusia yang sempurna, atau ada yang menulis pendidikan adalah memanusiakan manusia gitu ya. Maksudnya holistik di sini menyeluruh ya, tadi ada potensi diri yang bersifat afektif, ada potensi diri yang bersifat kognitif maupun psikomotor ya. Afektif itu sikap, kognitif ilmu pengetahuan atau sains, psikomotor adalah keterampilan. Semua dikembangkan secara bersama-sama secara optimal. Selain itu,
kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan minat, tingkat kecerdasan intelektual emosional, sosial, kecerdasan apalagi ya, kinestetik, kecerdasan spiritual para peserta didik. Jadi intelligence quotient-nya, spiritual quotient-nya maupun social quotient-nya semua dikembangkan secara optimal. Berikutnya yang keempat adalah keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Ini sangat diperhatikan ya. Masing-masing daerah memiliki keragaman potensi, ada kebutuhan, ada tantangan, dan punya karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, K13 ini, kurikulum KTSP ini perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah masing-masing. Kalau di Bali bisa juga ada muatan lokal dengan bahasa Inggris, muatan lokal dengan seni-seni, muatan lokal tentang seni patung, dan seterusnya. Karena sesuai kondisi daerahnya seperti itu. Makanya tadi disampaikan sangat dimungkinkan masing-masing kurikulum walaupun jenjangnya sama akan berbeda-beda. Karena memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Berikutnya adalah tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Dalam era ekonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Jadi kita boleh bertahan pada ciri khas masing-masing, namun kepentingan nasional tetap menjadi utama. Untuk itu, kurikulum ini mengadaptasi keseimbangan antara kepentingan daerah dan juga antara kepentingan nasional. Jadi kepentingan daerah tetap harus selaras dengan tujuan atau kepentingan nasional. Ketiga, tentu tuntutan dunia kerja. Jadi kegiatan pembelajaran di sekolah ini harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup, mampu hidup mandiri. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup agar anak-anak nanti punya bekal jika waktunya memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting sekali, terutama bagi satuan pendidikan kejuruan yang lebih penting lagi. Karena kalau SMA ini kan diharapkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kejuruan SMK maksudnya, ini kan harapannya keluar langsung kerja, bisa kerja ikut orang lain, namun diharapkan membuka lapangan kerja sendiri. Lalu masih di dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang agama ya. Tentang agama, jadi prinsip terkait masalah agama. Jadi kurikulum ini dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, takwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia tentu sesuai dengan keyakinan agamanya yang dianut anak-anak. Berikutnya harus memperhatikan dinamika perkembangan global. Harapannya kurikulum ini mampu menciptakan kemandirian, baik kemandirian individu para peserta didik maupun kemandirian bangsa yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri, yang mampu bersaing, yang punya daya saing, serta punya kemampuan untuk hidup berdampingan dengan berbagai bangsa-bangsa lain yang telah maju. Ini harapannya seperti itu. Berikutnya adalah tentang persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kurikulum ini diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan siswa atau peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa, tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuh kembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional. Semuanya ini untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. Berikutnya tentang prinsip kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Tadi sudah disampaikan kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik daerah. Maksudnya daerah setempat, bisa karakteristik sosialnya, bisa karakteristik budayanya. Dan juga diharapkan mampu menunjang kelestarian keragaman budaya. Diharapkan anak juga punya sikap menghargai budaya setempat. Tentu budaya setempat ini akan ditumbuhkan sebelum kita mempelajari budaya-budaya
masyarakat lain atau bangsa lain. Prinsip berikutnya adalah kesamaan gender, jadi kesamaan jenis kelamin ya. Jadi kurikulum ini diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan kesetaraan gender, tentu antara wanita dan pria diperlakukan sama dalam berbagai hal ya. Kalau memang yang khusus ya memang khusus ya. Berikutnya adalah karakteristik satuan pendidikan. Jadi prinsip di KTSP ini dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas masing-masing satuan pendidikan. Inilah yang membuat berbeda kurikulum satu sekolah dengan sekolah yang lain. Lalu mekanisme pengembangan KTSP ini yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Lalu kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis, selalu mengalami dinamika, selalu mengalami perubahan, maka harus belajar. Diharapkan memang jadi pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi makanya semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, demikian juga seni. Dan pengembangan KTSP ini tentu harus ya melibatkan semua stakeholder atau semua pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, kehidupan dunia usaha, kehidupan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan suatu keharusan yang harus dikembangkan di dalam kurikulum ini. Berikutnya, mekanismenya kurikulum dikembangkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi substansi atau isi kurikulum mencakup seluruh dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Berikutnya adalah mekanisme dikembangkan. Berikutnya adalah belajar sepanjang hayat. Jadi harapannya memang belajar itu tidak hanya formal di sekolah, bisa juga belajar non formal di masyarakat. Nah, jadi sehingga diharapkan individu-individu peserta didik ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan berikutnya tentang keseimbangan kepentingan nasional dan daerah tadi di atas sudah kita jelaskan. Prosedur pengembangan operasional kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ada 4 tahapan. Pertama analisis, kedua penyusunan, ketiga penetapan, dan keempat pengesahan. Di dalam kegiatan analisis ada beberapa kegiatan, di antaranya pertama analisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kurikulum ini. Kedua analisis kebutuhan peserta didik, analisis aturan-aturan di dunia pendidikan, analisis tentang lingkungan, analisis tentang ketersediaan sumber daya pendidikan, itu diantaranya. Lalu tahapan kedua yaitu penyusunan. Di dalam penyusunan ini mencakup kegiatan diantaranya adalah perumusan visi, perumusan misi dan tujuan pendidikan, lalu pengorganisasian muatan kurikuler pada satuan pendidikan tertentu. Ketiga adalah pengaturan beban belajar peserta didik dan juga beban kerja pendidik. Lalu penyusunan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan, penyusunan silabus, penyusunan muatan kurikulum atau mata pelajaran, termasuk juga muatan lokal, lalu juga perencanaan pelaksanaan pembelajaran, setiap muatan pembelajaran, ya, membuat jadwal lah kira-kira begitu. Lalu akhirnya setelah itu adalah ditetapkan dan disahkan. Begitulah kira-kira prosedur operasionalnya. Ini adalah video penyusunan KTSP bagian 1. Nanti akan kita lanjutkan ke bagian kedua. Karena cukup panjang, harus kita pisah menjadi 2.
Kira-kira sekian, kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin.